undang-undang statistik yang masih perspektif sentralistik itu dengan undang-undang tentang data yang itu lebih mengakui dan menguatkan desentralisasi dan rekognisi desa dari tahun 97 dan tidak ada di paket reformasi 99 tentang bagaimana paket undang-undang untuk keluar dari sistem sentralistik. Ada undang-undang Pemda, ada undang-undang tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, tapi kenapa data statistiknya dipertahankan seperti itu? Norma hukumnya dipertahankan seperti itu. Lalu kemudian kita bergeser semakin ke sini kita melihat bagaimana DPT yang tidak baik begitu dan data penerima bansos yang seperti dikatakan tadi seperti yang tidak disengaja, seperti suatu kebetulan. Tapi kok sama Bang pikiran kita, tapi kok sistematis dan terus menerus begitu. Kemungkinan ini ya kalau kita punya asumsi karena kita juga menganalisis tahu sama Abang juga saya tahu sangat aware terhadap persoalan data. Nggak salah juga sih kalau kita menduga ada indikasi kuat ini suatu sistem yang dipertahankan begitu. Wow. Ada suatu sistem yang dipertahankan karena kami untuk bisa mengusung di titik ini masuk RUU saja bukan tanpa penolakan yang keras dari berbagai pihak. Tapi Pak Presiden Prabowo selalu mengatakan ingin data driven kan. Kebijakannya harus data driven. Ini ganti presiden 10 kali pun kalau datanya tidak pernah dibenahi, tidak akan pernah yang namanya program pembangunan itu terarah, terukur dan tepat sasaran. Ya, iya. Bahkan di masa lalu ya saya nggak ngerti sekarang karena saya tidak lagi di DPR ya. Dulu itu ya sebagai anggota DPR kami sering menerima informasi A1 yang tidak bisa dibantah ya. Ada banyak lembaga atau bahkan perorangan, pejabat maksud saya yang punya akses ke berbagai tempat itu memiliki sistem data sendiri. Termasuk saya lagi penasaran jangan-jangan si data fiktif itu ada tuannya yang punya ya. Kan enak gak usah pusing-pusing ntar uangnya tinggal dikirim. Ini saya imajinasi saya ya kan. Kalau ada tadi aja yang baru dibongkar 10 juta dengan nilai 2 triliun. Sementara ada 126 triliun tadi sebetulnya potensi per tahun akibat data ganda itu. Pasti akan ada yang bertanya. Abang kali yang punya, Bang punya 100.000 aja nih Bang datanya penerima bansos dikali per bulan untuk PBI misalnya. Oke, kesehatan nggak usah. Misal bansos itu per orang berapa? Per tahun kurang lebih berapa juta gitu ya kalau dengan berbagai program. Ya kali dah 100.000. Jadi menurut saya selain kemudian pertama adalah akan terjadi sangat inefisiensi, tetapi dengan kita mempertahankan bahwa data seperti ini tidak kita ubah, kita tidak challenge diri kita sendiri sebagai sebuah bangsa untuk membuat suatu sistem yang baru, yang lebih transparan tapi terencana, terukur begitu, maka yang terjadi adalah sebetulnya kita sedang mempertahankan yang namanya penghamburan uang dan penyimpangan uang negara itu